Kurang dari 24 jam, akhirnya Ibun memutuskan untuk bangkit. The power of resilience. Hai semuanya, aku Ami Dwi Okta. Biasanya aku dipanggil Ibun atau ibunya Boemi. Kebetulan banget nih, akun Instagramku dengan followers 28.000 lebih itu sedang ditangguhkan, lebih tepatnya dinonaktifkan secara permanen oleh Meta atau Instagram. Oke, tapi ternyata nih ya, kemarin aku sempat buat videonya tentang kronologinya, tapi masih banyak spekulasi ya. Apalagi ternyata nggak cuma aku aja yang mengalami, tapi sahabatku juga, Mas Musli, threads atau Instagramnya namanya Hey Muslim, mungkin teman-teman tahu ya. Beliau juga ternyata sama dinonaktifkan secara permanen katanya ya. Kemudian Pak dosen Mega yang sering bahas tentang storytelling di threads juga, ya kami bersabar, kami juga ya mau gimana lagi ya, karena kita numpang ya di platform orang, tapi kami itu tidak menyerah. Buktinya kurang dari 24 jam kami sudah muncul lagi ke permukaan ya lewat threads. Teman-teman semuanya terima kasih banyak, ratusan teman-teman yang udah dukung Ibun dan juga teman-teman yang kena suspend. Kami kembali lagi dengan akun yang baru. Kalau akun Ibun namanya Dear Ibun, kalau akunnya Mas Musli namanya Hai.Musli. Kemudian akunnya Pak Mega ada di sini ya. Soalnya Ibun gak hafal. Nanti bisa lanjut follow kami di threads atau di Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah follow kurang dari 24 jam. Di threads ada seratusan yang udah follow lagi, kita connect lagi. Terus di Instagram Ibun juga sudah hampir seratusan teman-teman yang menemukan Ibun kembali. Terima kasih banyak. Seneng banget sih, luar biasa ya. Tapi ini pelajaran berharga untuk kita semua dalam bersosial media. Kita sadar bahwa kita menggunakan atau numpang di platform orang. Jadi mau nggak mau kita harus punya value tersendiri, teman-teman. Atau kita punya personal branding gitu. Ibun, gimana caranya kita punya personal branding? Nah, kenapa akun Ibun yang baru bisa ketemu sama teman-teman, akunnya Mas Musli sama Pak Mega juga bisa ketemu teman-teman langsung? Karena kami mungkin punya keunikan tersendiri gitu ya di mata teman-teman. Jadi ketika kami sehari nggak nongol gitu ya di sosial media, kok kayaknya ada yang kurang. Nah, itu namanya positioning. Jadi kita menempatkan keunikan kita tuh sebagai apa dan siapa. Nah, dari keunikan kita yang sering kita share, misalnya Ibun, seorang ibu rumah tangga yang suka share tentang konten, tentang self-actualization, kemudian produk digital, dan lain sebagainya. Kemudian Mas Musli dengan make money online guide-nya, Pak Mega dengan storytelling-nya gitu ya, ada keunikan masing-masing. Nah, setelah kita share hal yang sama value-nya terus-menerus gitu ya, di-branding lah, dicap lah kita dengan hal unik itu. Misalnya, oh si ibunya Bumi itu ya yang suka cerita itu kan, yang nongol sering bahas tentang konten itu kan, atau ibu-ibu yang suka bahas self-actualization itu kan. Nah, itu contohnya. Jadi personal branding itu seperti yang dibilang sama Raditya Dika, personal branding itu sebenarnya orang yang ngasih cap ke kita gitu. Orang yang ngasih branding nih orang ini nih gini loh dia gitu. Jadi personal branding ya kita bisanya adalah berbuat gitu ya, meng-share atau membagikan value yang otentik. Otentik tuh apalagi Bun? Otentik itu ya pure gitu ya, natural tentang value kita. Jadi bukan hal yang dibuat-buat. Seperti itu teman-teman. Nah, penting banget kita punya value itu karena apa? Dalam keadaan seperti saat ini, khususnya Ibun dan teman-teman yang kena suspend dan lain sebagainya, kita bisa bounce back lagi gitu ya, bisa comeback lagi dengan yang namanya the power of resilience.
Jadi resilience itu kan ketangguhan gitu ya. Jadi karena kita percaya kita punya value, maka kita bisa kembali lagi bawa value yang sama. Nah, karena apa? Karena sosial media itu kan media gitu ya. Media yang menghubungkan Ibun dengan teman-teman, teman-teman dengan kreator-kreator lainnya juga gitu. Jadi dengan punya value ini, sesuatu yang otentik yang kita punya dalam diri kita masing-masing, kita bisa share lagi hal-hal itu gitu, berupa konten, kemudian berupa produk dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melalui ketahanan atau kita bisa melalui apa ya istilahnya badai gitu ya. Badai suspend ini gitu dengan ketahanan atau resilience tadi gitu. Oke, tentu saja Ibun belum bisa ngasih tips yang nggak boleh ini, nggak boleh ini. Mungkin karena profile picture-nya Ibun gitu. Ada yang bilang gitu kan. Terus tapi ada juga yang ngasih tahu bahwa di dalam alasan kenapa Meta menonaktifkan akun Ibun tidak dibahas tentang profile picture itu, malah tentang transparansi atau apa gitu ya. Ibun masih belum tahu. Jadi kita sama-sama belum tahu. Jadi Ibun juga diskusi sama Pak Mega, Mas Musli. Ya kita bertiga sama-sama belum tahu nih bagian mana pada akun kami yang membuat akun kami harus dinonaktifkan gitu. Pastinya belum tahu teman-teman. Yang penting kita tetap share hal-hal baik saja di sosial media. Kita tetap bijak bersosial media. Tapi kalau memang giliran kita memang ya namanya takdir gitu ya, acak, kita nggak tahu nantinya kita akan bernasib seperti apa. Tapi yang penting kita punya satu hal yang bisa membuat kita bangkit. Kalau alasan Ibun untuk bangkit adalah teman-teman semua yang menunggu konten-konten Ibun, yang sampai nelpon, sampai WhatsApp, sampai follow akun-akun Ibun yang lainnya, nyari ini Ibu kemana sih, Bun kemana sih gitu. Ibun ada di sini untuk kalian semua. Jadi moral of the story-nya adalah keep going, tetap berkarya ya teman-teman, sesuai dengan value yang teman-teman punya. Pasti ada satu orang di luar sana yang butuh value itu, butuh kehadiran karya teman-teman, baik itu konten, produk, kelas, dan lain sebagainya. Jadi tetaplah semangat, tetap ngonten, dan tetap sharing hal-hal yang bermanfaat. Apalagi di dunia yang seperti sekarang ini, sosial media kita kembalikan lagi ya menjadi tempat-tempat untuk mencari inspirasi dan hal-hal positif untuk sehari-hari. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.